Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Mustafa Umar LCMA. Yang kami hormati Al-Ustadz Dedel Hernando MPD selaku Kepala Sekolah Tafakuh Boarding School SMP Tahfiz Berbasis Akhlak. Yang kami hormati Ustadz Fakhrul Ridho LCMA Al-Hafiz. Yang kami hormati Al-Ustadz Endri Ahmad Faturusi Al-Hafiz. Yang kami hormati para ustadz dan ustazah, muhafiz dan muhafizah, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, wisudawan dan wisudawati, serta yang kami banggakan, peserta wisudawan dan wisudawati karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan ke-41. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan rahmatnya jualah sehingga pada pagi yang dingin ini, pada pagi yang suasana sejuk ini, kita semua dapat bermuajahah, dapat bertatap muka, serta dapat bersilaturahim di Mahat Tafakuh, yaitu dalam rangkaian acara wisuda karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan ke-41. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dan juga orang tua peserta karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau di Mahat Tafakuh, yaitu dalam rangkaian acara wisuda karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan ke-41. Untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ananda Muhammad Farhan Hidayat. Kepada Ananda, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه
والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Ananda Muhammad Farhan Hidayat. Semoga beliau yang membaca dan kita semua yang mendengarkan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Karantina Tahfiz Al-Quran. Kepada para tamu undangan dan hadirin kami mohon untuk berdiri. Kepada yang bertugas kami persilakan.
jangan ditinggalkan. Para tamu undangan dan hadirin, kami persilakan duduk kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu program di Mahatafaku selain daripada karantina tahfiz Al-Qur'an, tasmi' Al-Qur'an, terdapat juga program mutkin Al-Qur'an dan juga takhasus di SMP Tafakuh. Oleh karena itu, kebiasaan kami setiap kali wisuda akan menampilkan ananda kami yang sudah tunjuk nanti untuk diuji hafalannya oleh para tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini. Nanti akan langsung dipimpin oleh Ustadz kita, Dr. Mustafa Umar LCMA, yang mana sekaligus menyampaikan nasihat dan juga sambutan dari beliau. Kepada Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Mustafa Umar LCMA, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan kepada para ananda yang sudah ditunjuk, kami persilahkan untuk maju ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di Ma'had Tafakuh yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah bersedia melapangkan masa untuk acara kita, yaitu wisuda angkatan yang ke-41 di Ma'had kita di karantina tahfiz Al-Quran Nasional cabang Riau, yaitu yang sudah sampai ke usianya yang ke-5, tahun yang ke-5. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yaitu Ustadz Fakhrul Ridha, kemudian para asatiz, kepala sekolah SMP, kemudian para pengasuh mudabbir, ustaz-ustazah, muhafidh, muhafidhah, peserta karantina, dan juga santri-santri dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 di SMP Tafakuh, SMP Tahfidz berbasis akhlak. Kaifa halukum? Kalau tak keluar suaranya tak rasa hadir ya. Kalau ada menjawab berarti ada di sini. Ini yang di saung ini kelas berapa di sini? Kelas berapa? Kelas 8. Yang di saung surau kelas berapa? Kelas 7. Yang di bawah kelas berapa? Yang di bawah sini ini ada kelas 9. Ini yang kelas 9 ini insya Allah bulan Juli yang akan datang menyambung ke SMA Tafakuh insya Allah. Jadi mulai tahun depan kita memulai program sekolah menengah yang bahagian tingkat atas setelah 3 tahun SMP kita berjalan. Kemudian dari mereka ada yang kita pilih 12 anak masuk program takhasus, yaitu program khusus akselerasi khusus menghafal Al-Quran, setelah itu akselerasi mengejar ketertinggalannya dari kurikulum dinas, dan insya Allah nanti akan sama-sama mengikuti ujian dan mudah-mudahan semua anak kita ini akan berhasil dalam pembelajaran mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah sampai ke angkatan 41 dan acara wisuda ini adalah acara syukuran, yaitu melalui 35 hari di ma'had kita ini. 24 jam setiap hari. Dan tidak ada kegiatan yang lain.
kecuali hanya bersama dengan Al-Quran. Ini suatu sungguh perjuangan yang berat. Pengorbanan yang luar biasa. Hanya orang-orang yang hebat yang mampu untuk bertahan bersama dengan Al-Quran. Maka mudah-mudahan perjuangan 35 hari di sini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perjuangan yang betul-betul murni semata-mata karena Allah untuk melayakkan kita menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Rasulullah disebutkan, siapa yang senantiasa bersama dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji, mempelajari Al-Quran, dan sekaligus kita di sini mengamalkan kandungan Al-Quran. Karena di sini bukan hanya sekedar menghafal, di sini dengan tata tertib yang disusun sedemikian rupa, dengan jadwal yang ketat, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, semua diatur. Makan diatur, pakaian diatur, tidur diatur, sampai olahraga pun diatur. Maka yang belum pernah masuk pesantren merasa terkejut di sini. Tetapi itu hanya seminggu, 2 minggu pertama. Sekarang sudah nyaman, insya Allah. Maka adalah satu kesyukuran apabila kita dapat membiasakan kehidupan yang mulia, yang terpuji di ma'had kita ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi kenangan di sepanjang hayat kita. Karena biasanya banyak alumni kita rindu untuk kembali ke ma'had kita. Dan hampir dari angkatan 1 hingga angkatan 41, hampir 2.000 alumni. Ini adalah satu kesyukuran. Tetapi tidaklah membuat kita menjadi berbangga, kemudian menyombongkan diri, tidak. Karena apa yang kita lakukan ini belum seberapa. Dan apa yang kita lakukan ini masih banyak kekurangannya. Karena kami memiliki keterbatasan. Tetapi kami berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin apa yang bisa kami lakukan, kami lakukan. 24 jam anak-anak kita di sini diperhatikan. Dan kami sangat risau sekali. Karena yang biasanya kami hanya mengasuh beberapa orang anak saja. Kalau anak kandung kami hanya 4 anak saja. Tetapi di sini banyak sekali, dah ratusan anak. Kalau nanti bulan Juli yang akan datang, tambah lagi 90 anak santri baru kita. Maka nanti di sini akan dihuni lebih kurang 300 warga di sini. Bersama para guru pengasuh, kemudian bersama para pegawai, tim support, kemudian juga ada bersama kita tukang yang terus bekerja setiap hari, di samping santri-santri kita yang akan mengikuti pembelajaran dan pendidikan di sini. Maka Bapak Ibu sekalian, kami sebagai pengelola ma'had ini memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mungkin pelayanan kami yang kurang maksimal, yang kurang bagus dan tidak berkenan di dalam hati Bapak Ibu sekalian, maka kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun alhamdulillah, anak-anak kita di sini sungguh-sungguh dan rajin, bersemangat, dan luar biasa. Semua mereka ini adalah anak-anak hebat. Kalau dilihat ada yang telah selesai 30 juz, sebenarnya sama saja dengan yang belum selesai. Hanya proses waktu saja. Ada yang cepat menghafal, tetapi yang lambat bukanlah sebenarnya memiliki kekurangan, tidak. Karena setiap kita ini memiliki kelebihan. Tidak ada yang memiliki kekurangan, asalkan kita bersama dengan yang maha sempurna, karena yang maha sempurna itulah yang akan menyempurnakan kekurangan kita. Nah, anak-anak kita ini hebat, sholat 5 waktu, kemudian patuh, bangun malam. Dan kemudian kita berharap mudah-mudahan dengan kebersamaan mereka dengan firman Allah, kebersamaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan mereka anak-anak hebat, generasi yang cemerlang, gemilang, dan terbilang pada masa-masa yang akan datang. Ada di antara 2 anak kita selesai, alhamdulillah, menyelesaikan hafalan 30 juz. Dan di angkatan 41 ini dari akhwat, yang dari ikhwan belum ada. Biasalah. Dari akhwat ada 2 orang, yang satu selesai dalam masa berapa hari? 32 hari. Berarti hampir 1 hari 1 juz Al-Quran selesai ditasmikkan hafalannya. Yang satu lagi? Sekian lah, sekian waktunya. Ya.
Saya pun tak begitu dekat dengan yang akhwat, karena yang akhwat ini langsung diasuh oleh Umi. Alhamdulillah selesai. Kemudian yang mutkin juga demikian. Alhamdulillah yang program mutkin menambah hafalannya. Ya, Fajri menambah hafalan, kemudian juga Adib. Di samping mereka ini juga berkhidmat di sini, mengasuh adik-adik mereka pula dalam halaqah. Jadi membiasakan mereka menjadi pengajar pula. Suatu ketika nanti apabila mereka sudah terbiasa menjalankan program seperti ini, maka apabila mereka keluar dari ma'had ini, bisa pula mendirikan ma'had yang seperti ini, bahkan lebih bagus dari yang seperti ini. Karena kita ingin mengharapkan satu gerakan yang luar biasa di dalam menyebarluaskan Al-Quran ini, melalui tahfidz Al-Quran, pembelajaran Al-Quran, tafsir Al-Quran, bahkan pendalaman dan penelitian Al-Quran yang disebut sebagai i'jazul Quran. Besok insya Allah ada peresmian satu lembaga yang cukup besar dan mudah-mudahan membanggakan kita di Riau, yaitu Majlis Al-Quran Riau, yaitu yang menjadi program besar Bapak Gubernur Provinsi Riau. Yang apabila kita ke Pekanbaru melalui Purna MTQ, ada satu bangunan besar depan Purna MTQ, ada tulisan, ada lafaz Allah di tengah-tengah bangunan tersebut. Nah, itu adalah bangunan Majlis Al-Quran Riau. Makari juga bahasa Arab Al-Makari. Nah, jadi tempat pengkajian Al-Quran. Sudah berjalan hampir 2 bulan, anak-anak kita dari 20 orang, 2 orang ada utusan dari Tafakuh. Alhamdulillah. Dan apabila selesai mereka menghafal 30 juz di sana dan mutkin, mereka akan diberi sanad oleh para masyayikh. Yang sekarang di sana ada seorang syekh dari Mesir, juga pemberi sanad. Dan kita berharap pemberian sanad bukan dari kalangan syekh dalam negeri saja, tetapi juga dari luar negeri, melalui satu teknologi yang kita sebut sebagai virtual talaki virtual. Sudah dibeli alatnya, canggih sekali alatnya. Jadi apabila anak kita membaca di sini, langsung didengar oleh masyayikh di sana dengan makhraj dan tajwidnya yang bersih, dapat ditangkap di sana dan bisa dibetulkan oleh para masyayikh di luar negeri sana, tanpa anak kita pergi ke luar negeri. Itu menjelang mereka tamat SMA. Apabila mereka tamat SMA diutamakan, karena nanti diharapkan tamat SMA, apabila hafal Quran 30 juz, oleh Majlis Al-Quran Riau, Bapak Gubernur akan merekomendasikan mereka untuk kuliah di luar negeri dengan biaya dari pemerintah daerah. Jadi akan diberi beasiswa, belajar kedokteran, belajar ekonomi, belajar teknologi di luar negara sana. Kalau dalam negeri itu biasa, kalau ke luar negara itu luar biasa. Ini tujuannya adalah untuk membangun peradaban. Jadi tujuannya adalah menjadikan Riau negeri yang bertuah dengan Al-Quran sebagai sumbangan untuk dunia yang lebih bermarwah. Ini jadi slogan insya-Allah. Ini besok di launching dan akan hadir wali kota dan bupati seluruh provinsi Riau, kemudian kepala Kementerian Agama, ketua MUI provinsi, ketua lembaga-lembaga, juga kepala Kejaksaan Tinggi, kepala Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama, ramai pejabat-pejabat tinggi untuk diperkenalkan kepada mereka bahwasanya sekarang di negeri ini sedang berjalan gerakan Al-Quran. Nah, gerakan Al-Quran ini mulai dari pondok-pondok tahfiz, rumah-rumah tahfiz, sampai kepada tingkat yang lebih lanjut. Maka kita berharap mudah-mudahan Ma'had Tafakuh ini bahagian dari gerakan Al-Quran itu. Jadi kita mengambil bagian di sini. Alhamdulillah sukacita juga dari Ma'had Tafakuh beberapa waktu yang lalu mengikuti ujian untuk pergi umroh gratis, mendapat hadiah umroh gratis. Alhamdulillah. Ada berapa orang kemarin yang diuji oleh Travel Riau Wisata Hati. Nah, dari sekian orang dari Ma'had Tafakuh ada berapa orang yang mendapatkan hadiah umroh gratis karena hafal Al-Quran 30 juz. Jadi pergi umroh pun sekarang dengan hafal Quran 30 juz bisa. Nah, jadi rezeki itu mudah sekali dengan Al-Quran. Maka jangan risau sebenarnya dengan Al-Quran.
Yang perlu risau itu kalau anak tak baca Quran, itu risau lah. Kalau anak tak menghafal Quran, itu kita perlu risau. Tapi kalau anak sudah bersama dengan Al-Quran, maka tak perlu risau. Insya Allah keberkahan akan berlimpah-limpah ke atas negeri Riau yang bertuah ini. Nah, di hadapan kita ini alhamdulillah anak-anak kita bersungguh-sungguh dari pagi sampai malam di sini. Yang program takhasus itu lebih lagi karena mereka menghafal Al-Quran terus tambahan yang baru, yang lama tak boleh lupa. Macam mana itu? Kita biasanya tambah yang baru, yang lama lupa. Tambah 2 ayat baru, 5 ayat, yang lama lupa. Tapi anak-anak ini wajib mengulang kembali yang sudah dihafal. Maka rata-rata satu anak kita ini yang di program takhasus 1 hari itu 10 juz menghafal Al-Quran, memurojaah Al-Quran. 10 juz. Al-Quran berapa juz? 30, bermakna setiap 3 hari 30 juz. Setiap 3 hari 30 juz. Begitu riuhnya tempat ini. Maka berlomba dengan burung yang berkicau di sini. Burung itu juga bertasbih, mensucikan Allah, dan kita pula bertasbih dengan membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak-anak kita doakan mudah-mudahan mereka ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan lahir dan batin, kemudian diberi istiqamah, tetap pendirian, kemudian yang lebih penting lagi diberi kepribadian. Ini yang menjadi fokus kita di sini ini. Maka SMP kita ini SMP tahfidz. Ya, tetapi hafal Quran saja belum unggul, belum hebat. Yang hebat itu adalah hafal Al-Quran 30 juz, berakhlak mulia. Maka kita sebut ini berbasis akhlak. SMP tahfidz berbasis akhlak. Maka di kesempatan ini anak-anak yang di depan ini dipilih saja. Sebenarnya bukan mereka saja yang menguasai, yang lain-lain sahabat mereka ini juga menguasai seperti yang di depan. Ini yang di depan ini karena pentas ini kecil, sempit, kalau semua dibuat ke depan ramai betul. Maka kita pilih sajalah ada berapa orang anak kita ini. Untuk kita ketahui seperti apa hafalannya di ma'had kita ini. Dan alhamdulillah juga kualitas bacaan anak kita dari hari ke hari kita selalu mengevaluasi apa lagi yang kurang di pondok ini, apa yang kurang. Kita dapat tahsinnya ini mesti dipertingkatkan. Maka setiap pagi di ma'had ini tahsin. Kemudian yang mentahsinnya siapa? Ustadz yang ada di sini, ya ada Ustadz Fahrul Ridho, ada Ustadz Endri, ada Ustadz kita yang lain. Tetapi kita menggunakan teknologi. Ada Syekh Aiman, yaitu pakar tahsin dunia. Nah, rekaman beliau sudah banyak. Maka kita tayangkan setiap pagi tahsin beliau. Mulai dari sudah subuh sampai jam 7.15. Semua anak-anak kita ini ditahsin, yaitu dibaguskan bacaannya. Kemudian ketika Syekh dari Mesir kemarin datang sini, Syekh Ahmad bin Abdul Aziz, yaitu pemegang 14 qiraat kubra. Kemudian kita minta beliau mendengarkan bacaan anak-anak kita, alhamdulillah. Beliau memuji bacaan anak kita ini. Maka kita pun menjadi berbangga dan berpuas hati. Tapi tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita capai, kita akan terus berjuang insyaAllah. Baik. Sekarang ini anak-anak sudah tak sabar ini. Karena saya lihat tadi ada Al-Quran sudah di tangan beberapa orang tua. Maka silakan orang tua boleh menguji anak kita ini. Ada yang azam 10 juz pertama. 10 juz berapa? 10 juz. 10 juz pertama boleh. Tapi fokus di 8 juz lah mungkin ya. 2 juz ini baru agaknya ada hafalannya. Tabriz berapa juz? 5 juz, tapi dari belakang. 26, 27, 28, 29, 30. Kalau azam 1 sampai 8 lah ya. 1 sampai 8. Kemudian ada Farhan. Nah, Farhan ini peserta karantina baru sebulan di sini. Mungkin 8 juz. Sebenarnya bisa mengejar 10 juz, tapi saya minta Muhammad Farhan 8 juz saja, dan waktu yang tersisa seminggu terakhir
untuk menguasai posisi ayat dalam Al-Quran. Karena selama ini kita lihat yang mengetahui posisi ayat ini hanya berapa orang saja di Indonesia ini. Sehingga kita melihat, ini langka ini kemampuan untuk menguasai ini. Rupanya tidak, karena metodenya sudah kita dapatkan. Nah, yang pemberi sanad metode ini ada di sini, Henry Ahmad ya, bersama dengan kita. Maka beliau tak perlu tampil lagi ke depan, sekarang jadi musyrif saja di sana. Nah, nanti tinggal lagi membenahi ya anak-anak adik-adiknya ya, supaya lebih bagus lagi ke depannya. Baik, kita mulai saja. Siapa yang mulai pertama? Mungkin Farhan lah terlebih dahulu. Ada orang tua Farhan, orang tuanya lebih bagus. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya? Iya. Ya, alhamdulillah ibunda yang mengandung dan melahirkan Muhammad Farhan. Silakan. Bacakan Ya, halaman 71 kanan 71. atas. Paling atas Farhan. Ini sebelumnya sudah kode-kodean atau enggak nih? Enggak kan? Enggak. Enggak, alhamdulillah. Baik, silakan Farhan. Halaman 71 paling atas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون Terus sambung. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Betul, Bu? Betul. Betul. Wah, jawab betulnya berlinang air mata. Ya, betul. Itu di surah apa, Farhan? Surah Ali Imran Surah Ali Imran. Ayat berapa? 158. 158 dan 159. Yang paling bawahnya apa? Ayat paling bawah di halaman itu apa? Awalamma asabatkum Betul, Bu? musibatu Betul. Halaman berikutnya apa? wa ma asabakum Halaman berikutnya yawman lagi apa? fanqalabu Halaman bi berikutnya ni'mat. apa lagi? Laqad sami'a Allahu Betul, Bu? qawlan Betul. Masya Allah. Jadi ini namanya hafalan mutkin. Dia menguasai pada posisi-posisi ayat itu. Yang terakhir itu halaman berapa itu? Halaman? 74. Halaman 74. Nah, kurang 30 halaman dari 74. A'udzu billahi Halaman minasyaitonir 44, Pak. Ibu yang punya rajim. Quran saya boleh lihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya, surah apa itu? Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah. Ayat berapa? 260. Ya, ayat 200. yang ke 260. Juz berapa? 3. Juz 3. Juz 3 itu? Ya. Juz 3. Iya, juz 3. Kanan atau kiri? Kiri. Kanan, kiri. Masya Allah. Sebutlah Masya Allah. Masya Allah. Karena itu adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama yang kita kehendaki dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu halaman 44. Halaman 44. Kita tambah 100. Jadi 100 berapa tuh? Tapi bukan Farhan lagi. Si Azam lagi. 144. Ya. Azam 144. Paling atas. Ini juz berapa nih? 144. Juz 8. Juz 8. Oh, langsung ke juz 8 kita menyambung. Juz 8. Paling atasnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an
يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Ya, betul? Betul, alhamdulillah. Ayat paling bawahnya apa? ذلك أن لم يكن ربك مهلك Betul. القرى Halaman berikutnya apa? ولكل درجات Halaman مما berikutnya apa? عملوا وقالوا هذه أنعام Halaman وحرث berikutnya lagi apa? ثمانية أزواج Halaman berikutnya lagi apa? فإن كذبوك فقل ربكم. Alhamdulillah. Nah, itulah dia hafalan anak-anak kita. Itu yang sampai juz 8. Ya, silakan Bapak. Ada yang ingin bertanya? Silakan kepada siapa? Yang belum lagi nih. Yang lain ini sudah menunggu nih. Yang belum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong bacakan halaman 90. 90. Ayat paling atas. 90 ayat paling atas. Nah, Zahra. Itu juz berapa tuh? Juz 5. Juz 5. Betul. Juz 5 betul. Sekarang surahnya surah apa tuh? Surat An-Nisa. Surah An-Nisa. Betul. Silakan baca yang paling atas. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Betul Pak? Betul. Betul. Alhamdulillah. Itu halaman berapa tadi? Halaman 90. Kanan atau kiri? Kiri. Sebelah kiri. Nah, yang Ustazah satu lagi Ananda Sisi. Ini yang di sebelahnya umur 8 tahun. Kalau yang Sisi ini Bapak perlu baca pangkal ayatnya. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. Ya, Sisi silakan sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعدلوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ya. Sambungannya bisa? Coba ayat berikutnya lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Betul, Pak. Ya, terus lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Baida ya. Juz berapa Sisi? Juz 5. Juz 5. Iya Pak, juz 5. Betul. Betul. Alhamdulillah. Ya, silakan duduk Sisi. Masya Allah. 8 tahun itu. Bapak Ibu 8 tahun apa yang buat?
main kelereng, main sembunyi-sembunyi, main stata ya. Nah ini anak-anak kita. Insya Allah ini generasi yang akan menggantikan kita pada masa yang akan datang lebih baik dari yang kita. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Jangan, masih ada lagi nih. Adlan belum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Ya, sudah dapat Adlan? Sudah? Belum? Sambung lagi, Rasha. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Ayo, Adlan. Ulang lagi dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Surat apa itu? Surah Al-Baqarah. Al-Qur'an. Halaman berapa? 18. Iya, Rasa. Betul. Ini yang menanya nih anak kampung baru sini. Anak kampung sini nih menanya Adlan. Insya Allah. Baik. Yang menanya ini udah hafal 30 juz tasmi'. Nah, insya Allah. Adlan, juz ayat berapa? 113. 113. Betul. Betul. Kanan atau kiri? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Atas atau bawah? Atas. Atas. Berapa ayat dari atas? Berapa baris? Ayat awal. Ayat yang pertama. Iya, betul Rasa. Betul. Alhamdulillah. Tadi halaman berapa tadi? Halaman 18. Halaman 18. Langsung kita lompat ke halaman 567. 567. Itu 5 juz terakhir. Ya, silakan Tabriz. Halaman 567 ayat paling atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. Masya Allah. Itu surat apa itu? Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah. Juz berapa? Juz 29. Juz 29. Ayat paling bawahnya apa? ولا يحض على طعام المسكين. Betul? Betul. Halaman berikutnya apa? فليس له اليوم هاهنا حميم. Halaman berikutnya? يبصرونهم. Terus? يود المجرم لو Halaman يفتدي berikutnya من lagi? عذاب يومئذ ببنيه. Halaman berikut? فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. Halaman berikutnya lagi? يرسل السماء عليكم مدرارا. Itu sudah surah apa itu? Nuh. Surah Nuh. Juz berapa? Juz 29. Juz 29. Juz 29. Mundur 500 berapa ya? 555. Tadi 571, kurang 555. Halaman 16. 16. Siapa itu kira-kira yang jawab? Yang belum menjawab lagi, tinggal sendiri yang di tengah. Juz 1. Ya, halaman 16, paling atas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Itu surah apa itu? Al-Baqarah Al-Baqarah ayat berapa? 102.
Ayat 110. Oh, cepat nampaknya. Memang anak SMP tak bisa dikalahkan. Ini SMP kelas biasa ini. Nah, kita tepuk tangan untuk anak kelas SMP biasa. Oh, tengok ramai pendukung ya di atas sana. Jadi bukan program takhasus saja yang bisa menguasai, yang program SMP biasa pun juga bisa. Jadi semua anak-anak kita ini hebat, tak ada yang tak hebat. Itu dipisahkan hanya untuk metodologi saja, yaitu untuk memudahkan kita dalam mengajar saja. Tapi sebenarnya tidak ada yang kurang, semua hebat-hebat anak-anak kita ini. Mudah-mudahan insya Allah mereka ini menjadi harapan orang tua mencapai cita-cita, yaitu anak-anak yang soleh yang akan menggembirakan orang tua di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, cukup untuk anak-anak kita di sini. Selanjutnya, kenangan 35 hari di sini tak akan mungkin terlupakan. Kalau mau menceritakannya, Masya Allah, 35 hari pula masa untuk menceritakannya. Maka untuk memudahkan mengingat kenangan, ada video klip yang telah disediakan oleh tim media Mahat Tafakuh kita, yaitu di bawah koordinator Abang Mamal. Ini dia dokumentasi peserta angkatan 41. Masjidil Aqsa kita sudah. Ya, ini proses pendaftaran awal dahulu. Masih ingat dihantar oleh orang tua di sini begitu cepat waktu berlalu. Ini berarti yang sudah hafal. Dihantar oleh ayah ibu ke medan juang. Apabila kita telah berniat, kemudian kita bersungguh-sungguh bersama dengan Al-Quran, mudah-mudahan Allah masukkan kita melalui program ini sebagai keluarganya. Nah, ini suasana mulai dari pembukaan dahulu, malam perkenalan, membaca tata tertib, motivasi pagi, pembekalan tahsin. Nah, ini urutan jadwal program yang ada di karantina ini. Setengah hari ditahsin oleh Ustadz Fakhrul Ridha. Siapa ini? Nampaklah mukanya ya. Ini akan jadi kenangan dan boleh dilihat nanti di YouTube Tafakuh Online. Kita akan upload di sana. Setiap pagi senam. Ada yang tak pernah senam. Nah, sekarang di sini senam. Ada itu peserta paling muda itu. Ikut juga dia. Itu anak Ustaz Ridho. Ya, Fathi. Nah, ini suasana tempat menghafal surau kayu yang sederhana. Ya, ada peserta kita tapi sudah pulang, yaitu pensiunan Sefron, kemudian juga pensiunan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Tapi beliau tidak ikut serta dalam acara wisuda ini. Ini makan. Nah, ini selalu kalau makan nih gembira semua. Ingat. Nah, ini Rihlah Angkatan 41. Jadi ada satu acara khusus Rihlah. Bapak tidak ketinggalan. Ya. Mengadakan ini bintang film kita dari tim support. salah satu program beliau. Dan sekarang Jalan Angkatan 41. Beliau adalah juga guru silat di Mahat kita ini. Lapangan futsal area sport Pekanbaru. Kita sewa futsal Angkatan Udara Auri. Apa itu? Tendang bola itu. Gaya-gaya anak kita. Yang penting gembira. Hari itu hari gembira. Kemana ditendang aja lah. Yang penting tendang bola itu. Ini acara Rihlah untuk mengganti suasana di
di beberapa tempat di luar sana. Mereka juga dibawa ke kolam renang. Sekarang kita di rute kedua. Ini aja nampak bintang film, tak ada yang lain. Wahana La Bersa, salah satu waterpark terbesar di Riau. Ini rute kedua. Setelah ini di wahana airnya. Setelah ini kita pindah ke wahana sebelah. Ikuti terus. Wah, Masya Allah. Tak ada tuanya, semua muda di sini. Bapak berumur 50-an lebih ikut serta di karantina kita ini. Ini kenangan. Kenangan yang tak akan terlupakan. Semua yang ikut serta ini anak-anak penghafal Al-Quran. Jadi ini kelompok khusus. Ini halaqah akhwat. Kita akhwat dipisahkan. Mereka tak boleh berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Mesti menjaga pandangan ke depannya, mesti kita perhatikan betul nih masing-masing ikhwan akhwat menjaga diri mereka. Ya. Nah, ini suasana di tempat akhwat, sibuk. Dan alhamdulillah ada yang berhasil mencapai 30 juz dalam angkatan ini. Ini di gedung utama, gedung besar kita. Ya, sibuk. Assalamualaikum Selesai, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Marfu'atu Mutmainah, usia 19 tahun, asal Pekanbaru. Syukur alhamdulillah, atas izin Allah saya telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz. Dan ini semua bisa tercapai tentunya dengan usaha yang sangat sungguh-sungguh serta kekuatan doa dan dukungan dari orang tua, motivasi dan bimbingan dari para muhafizah. Pengalaman pertama yang saya rasakan selama berada di Ma'had Tafakuh ini ialah memiliki rasa kekeluargaan yang begitu erat, yang mana lingkungan ini sangat cocok untuk orang-orang yang siap mendedikasikan dirinya untuk menjadi penghafal Al-Quran, untuk menjadi keluarga Allah, dan menegakkan Islam dengan Al-Quran. Masya Allah. Saat kita menghafal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji ketangguhan kita dengan berbagai cobaan. Bertahan dan bersabar dalam mengulang-ulang ayat adalah bentuk keikhlasan kita dalam menghafal. Cepat dalam menghafal itu bukanlah suatu prestasi, dan juga lama dalam menghafal itu bukanlah suatu kelemahan. Akan tetapi, beristiqomah dalam menghafal ialah suatu prestasi yang sebenarnya. Maka dari itu, pesan dari saya untuk kita semua, berikanlah yang terbaik darimu untuk Al-Quran, waktumu, pengorbananmu, ketulusan hatimu, maka Al-Quran akan membalasnya dengan yang lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita akan diberikan kemudahan dalam mengaplikasikan hafalan Al-Quran kita di kehidupan sehari-hari, dan kita akan diberikan keistiqomahan dalam memurojaah hafalan Al-Quran kita sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Ya, prestasi itu adalah istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, prestasi istiqomah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rahmida Sari, umur 19 tahun, asal dari Sumatera Utara. Syukur alhamdulillah, saya telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz di Ma'had Tafakuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya yang telah menjadi support system bagi saya, yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada saya. Kemudian, terima kasih juga kepada Umi dan para hafizah yang telah membimbing saya selama di Tafakuh. Dan tak lupa juga terima kasih kepada teman-teman seperjuangan dalam menghafal Al-Quran di Ma'had Tafakuh. Menghafal Al-Quran adalah impian saya, dan Ma'had Tafakuh adalah langkah awal bagi saya untuk bisa mewujudkannya.
Menjadi bagian dari Mahatafakuh adalah suatu kebanggaan dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya karena bisa bertemu dengan orang-orang hebat seperti Umi, para muhafizah, dan teman-teman seperjuangan dalam menghafal Al-Quran di Mahatafakuh. Saya merasakan kenyamanan tersendiri ketika berada di Mahatafakuh karena bisa menghabiskan waktu bersama Al-Quran yang dibimbing oleh para muhafizah yang memberikan ketenangan hati dan makna tersendiri bagi saya. Pesan saya untuk teman-teman semua, jadikanlah Al-Quran sebagai temanmu dan sahabatmu dalam mencari ridha Allah. Perjuangkan dengan penuh cinta, maka Allah akan membalasnya. Maka Allah akan membalas perjuanganmu dan pengorbananmu berjuta kali lipat dari apa yang kamu lakukan untuk Al-Quran. Jangan tunggu ada waktu luang untuk bisa bersama dengan Al-Quran, tapi luangkanlah waktumu agar bisa berhidup bersama Al-Quran. Ini adalah kata-kata motivasi yang sering kita dengar, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Maka oleh karena itu, semoga perjuangan kita dalam mengabadikan Al-Quran di hati bukan sampai di sini saja. Dan ini bukanlah akhir dari perjuangan kita, melainkan ini adalah awal dari perjuangan yang lebih panjang lagi, khususnya untuk saya pribadi. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luangkan waktu untuk Al-Quran. Itu kuncinya. Jangan cari waktu luang untuk Al-Quran, tapi luangkan waktu untuk Al-Quran. Bagus sekali. Baik. Inilah dia kenangan yang kita imbas sedikit. Tetapi yang 35 hari yang kita lalui tentunya tidak akan mungkin dapat kita lupakan. Dan kami berharap mudah-mudahan kenangan yang baik ini menjadi amal jariah bagi kita semua, bagi kami yang melola dan bagi Bapak Ibu yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, dan mudah-mudahan bagi anak kami ini adalah langkah awal berjuang jauh ke depan, karena ketika kita bersama dengan Al-Quran kita bisa pergi jauh-jauh tak ada batasnya. Dan mudah-mudahan insya Allah Al-Quran yang istimewa akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang istimewa. Dan kami berharap mudah-mudahan misi dari Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional Pusat dapat kami wujudkan, yaitu mewujudkan satu keluarga muslim, satu hafidh-hafidhah. Setiap satu keluarga muslim ada hafidh dan hafidhah di dalamnya. Mohon maaf, wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak kami dipersilahkan kembali ke tempat masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan kita ucapkan kepada guru kita bersama Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Mustafa Umar LCMA atas nasihat dan juga motivasinya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada beliau sehingga mampu membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara selanjutnya, prosesi wisuda. Hamilul Qur'ani liwa'ul Islam. Kalamullahi huwal Qur'an. Ahlul Qur'an ahlullah. Khasmul Qur'an aduwullah. La yaqra'uhu illal muslimun. La yaqra'uhu illal muslimun. La yaqra'uhu illal muslimun. Illal muslimun al-mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anhaakumut
التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
ينبعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لم يلد ولم يولد
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب ركن والمقام أبلغ لسيدنا محمد منا السلام السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في عافية وصحة وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا باب العلم من القرآن الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara berikutnya, penyerahan syahadah. Kami minta kepada guru kita bersama Ustaz Dr. Kiai Haji Mustafa Umar LCMA didampingi Ustaz Muhammad Fahrul Ridho LC Al-Hafiz untuk maju ke depan. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا Muhammad Farhan Hidayat bin Muhammad Zain dari Kabupaten Kampar. منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Fadri Kurniawan bin Khairul dari Tanjung Balai Karimun.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما Muhammad Adib Anrifa bin Muhammad Faisal dari Pekanbaru. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما Muhammad Zikri bin Ahmad dari Pangkalan Kuras. تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Maulana Malik Ibrahim Surbakti bin Makmur Surbakti dari Sumatera Utara. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا Muhammad Dafa Al-Farizi bin Haryadi dari Indragiri Hilir. وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل. Marfu'atul Mutmainnah binti Heryono dari Pekanbaru. واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. الله. Rahmida Sari binti Sahdan dari Sumatera Utara. واجعله لنا إماما ونورا Fidya Wardah Ashifa binti Muhammad Asril dari Jambi. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا. Siti Nur Aini binti Gusnar dari Kabupaten Bengkalis. وارزقنا تلاوته آناء الليل Laila Ramadhani binti Budi Ikhtiar dari Kabupaten Pelalawan. حجتي يا رب العالمين. Sofia Hani binti Abubakar dari Pekanbaru. ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا. Halisa Maulidatul Aisi binti Hendriyadi dari Indragiri. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا. Rahmi Aisyah Fitri Siregar binti Tohar Mukti dari Sumatera Barat. تلاوته آناء الليل وأطراف. Switza Angelina binti Edri Sefri Nasution dari Pekanbaru. حجتي يا رب العالمين. اللهم Syatira Kamila binti Syahrullah Umar dari Pekanbaru. واجعله لنا إماما ونورا وهدى Khalila Humaira binti Zulfikar dari Rokan Hilir. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. Kepada para wisudawan dan wisudawati diharapkan tetap berdiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
memasuki acara berikutnya, pembacaan ikrar alumni yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Islah Ramadan Fangianto Al-Hafiz. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Ikrar alumni Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya alumni Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional Cabang Riau berjanji akan terus mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dimanapun saya berada. Saya berjanji akan senantiasa menjaga dan berkhidmat untuk Al-Quran. Saya berjanji akan senantiasa berperilaku sebagaimana akhlaknya Al-Quran. Ya Allah, istiqomahkan kami dengan Al-Quran hingga akhir hayat kami. Amin. Kepada wisudawan dan wisudawati kami persilakan duduk kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penghafal Al-Qur'an yaitu diberikan kesempatan untuk memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami selaku panitia penyelenggara untuk melaksanakan secara seremonial penyerahan atau pemasangan mahkota kemuliaan kepada orang tua yang mana ananda yang telah selesai atau berhasil menghafalkan Al-Quran selama berada di Ma'had Tafakuh yang khususnya yaitu di angkatan ke-41. Oleh sebab itu dengan hormat kami panggil untuk maju ke depan yaitu orang tua dari Ananda Marfu'atul Mutmainnah dan juga orang tua dari Ananda Rahmidasari. Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada orang tua dari kedua Ananda kami, yaitu Ananda Marfu'atul Mutmainnah dan juga Ananda Rahmidasari dari Sumatera Utara, agar berkenan untuk naik ke atas panggung. Insya Allah nanti kita akan memberikan kesempatan kepada Ananda untuk memasangkan mahkota kemuliaan kepada ibunda. Silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya kami panggil Ananda Marfu'atul Mutmainnah dan juga Ananda Rahmidasari untuk naik ke atas panggung sambil membawa mahkota. Silakan langsung dipasangkan di atas kepala ibunda. Silakan pasangkan mahkota kemuliaan di atas kepala yang mulia ibunda kita. Seraya peluk ibunda. Sampaikan ucapan terima kasih kepada ibunda karena selama ini telah menjadi orang pertama, sekolah pertama, madrasah pertama bagi Ananda.
yang telah memberikan pendidikan bukan hanya sejak lahir tetapi sejak dalam kandungan. Ibunda telah berjuang dan berdoa untuk keselamatan dan kemudahan Ananda. Oleh sebab itu, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ibunda sambil dipeluk Ibunda. Ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mungkin ini sedikit bisa mengobati keluka hati Ibunda selama ini. Selama membesarkan kita, mungkin ada kata-kata kita yang menurut kita biasa-biasa saja, tapi bagi Ibunda mungkin menyakiti hatinya. Namun kita tidak pernah peduli dengan kata-kata tersebut. Dan Ibunda juga tidak pernah memperdulikan kata-kata tersebut. Ibunda selalu memberikan yang terbaik buat kita. Di setiap doanya terselip nama kita. Dan juga kepada ayahanda, ucapkan terima kasih, serta peganglah tangan ayahanda. Rasakan betapa kasar tangan ayahanda selama ini mencari nafkah untuk kita, membesarkan kita, mencari nafkah yang halal untuk memberikan keberkahan kepada kita, sehingga kita bisa sampai di hari yang bahagia ini. Bisa memberikan suatu kado yang spesial buat ayahanda dan juga ibunda. Mudah-mudahan kita semua yang hari ini berjuang bersama Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan juga kepada kita semua, agar kita bisa istiqomah di dalam berjuang bersama Al-Quran. Kepada Ananda kami persilahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Adapun kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan tetap di atas panggung. Bapak dan Ibu para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara berikutnya, menyanyikan himne karantina tahfiz Al-Quran. Kepada wisudawan dan wisudawati kami harap untuk berdiri. Sejuk yang kami rasa kala kami tiba di sini, karantina tahfiz Al-Quran. Di sinilah kami berjuang. Kawan-kawan semua dengan satu
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, syukur kami padamu. Karena rahmat-Mu kami di sini bersama Al-Quran. Karena ridha-Mu kami di sini berjuang menjadi penghafal Al-Quran. Wahai Kitabullah, karenamu kami mendapat syafaat di akhirat kelak. Wahai Kalamullah, karenamu kami akan pasangkan mahkota kemuliaan untuk ayah dan bunda. Wahai ayah, bunda, menghafal Al-Quran adalah impian kami sebagai tanda bahwa Engkau sangat kami cinta. Maafkan kami selalu membuatmu sedih, selalu membuatmu menangis. Sering tak kami dengarkan ucapanmu, sering tak kami pikirkan perasaanmu. Ayah, bunda, maafkan kami. Terima kasih atas segala kebaikanmu, doamu, dan juga ridhomu. Semoga kita bisa bersama di surga. Wahai para penghafal Al-Quran, semoga Allah ridhoi hafalan kita dan Allah istiqomahkan kita agar selalu bersama Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Gemercik air wudhu, awali hari-hari kami membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui ayat tentang neraka, terasa siksa pedihnya, temui ayat-ayat surga, ingin rasa jumpa di sana. Ayat-ayat ku baca, ku resapi dengan sepenuh jiwa, ku ulangi hingga aku fahami. Kepada Anda kami, wisudawan dan wisudawati, silakan temui orang tuanya, baik yang orang tua di atas panggung maupun orang tua yang duduk di belakang kita. Silakan temui orang tuanya. Silakan. Kepada Bapak Ibu yang di atas panggung, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kepada ananda kami, silakan temui orang tuanya, muhafiz dan muhafizahnya. Kepada Umi, kepada Ustadz juga silakan jumpai, ucapin terima kasih kepada guru-guru kita yang telah membimbing kita selama ini, selama berada di Mahatafakuh. Ucapkan terima kasih, sampaikan permohonan maaf juga. Mungkin selama berada di Mahatafakuh, kita masih sering salah, masih sering tidak mendengar apa yang mereka katakan. Sampaikan juga ucapan terima kasih kepada ayahanda, kepada ibunda, kepada kakek, nenek, paman, bibi yang hari ini hadir bersama-sama kita di Mahatafakuh ini. Sampaikan juga ucapan terima kasih karena selama ini telah memberikan pendidikan yang terbaik kepada kita. Awali hari-hari kami membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui ayat tentang neraka, terasa siksa pedihnya, temui
Silahkan yang akhwat jumpai muhafiz dan muhafizohnya, yang ikhwan juga silakan jumpai muhafiz dan muhafiznya. Pada ustadz silakan juga dijumpai, kemudian kepada teman-temannya yang mungkin selama ini memberikan motivasi ketika kita sudah jenuh, ketika kita bosan. Sahabat-sahabat kita selalu memberikan motivasi kepada kita. Ucapkan terima kasih juga pada para asatiz kita yang telah memberikan motivasi, memberikan ilmu, dan tentunya telah membimbing kita selama berada di Ma'had Tafakuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Endri Ahmad Al-Hafiz. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita berdoa agar acara yang kita lakukan di pagi menjelang siang ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وقراءتنا في القرآن وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وصحة في البدن وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت
الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي يوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار حجابا وستارا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ممتحنا إلا نجحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Ustadz Indri Ahmad Al-Hafiz. Semoga apa yang kita hajatkan senantiasa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami tutup rangkaian acara kita pada pagi yang berbahagia ini, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah di hadapan kita di sini ada anak-anak kita yang yaitu anak-anak dari tingkat SMP ya, SMP Tahfiz berbasis akhlak. Ada yang kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Mereka selain khusus menghafal Al-Qur'an di Ma'had Tafaquh, juga mereka dibekali dengan beberapa pendidikan ekstrakurikuler ya, tidak hanya di bidang olahraga tetapi juga di depan kita semua, yaitu yang pertama ada kesenian Cak Lempong ya, khas Kabupaten Kampar, juga mereka pelajari di sini. Kemudian yang bagian di depan sini yang di atas panggung ini juga ada tim hadroh ya, mereka sudah beberapa kali jam terbangnya juga lumayan padat ya, sudah kemana-mana ini nampaknya. Setiap kali ada acara di luar selalu diundang. Jadi kalau Bapak Ibu bisa ada kegiatan bisa menghubungi panitia ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah mewakili daripada keluarga besar Ma'had Tafaquh, pada kesempatan kali ini kami mempersilahkan kepada kita semua untuk bersama-sama menikmati sajian makan siang bersama ya. Untuk bapak-bapak ada di sebelah kanan kami, yaitu di depan dapur kita, dan ibu-ibu ada di sebelah kiri kami, yaitu di depan gedung utama. Selanjutnya yang terakhir yaitu di Tafaquh juga selain daripada program SMP Tahfiz, kemudian karantina Tahfiz, juga ada program yang dilaksanakan oleh toko buku Tafaquh, yaitu program wakaf Al-Quran yang alhamdulillah sudah kita mulai sejak tahun 2019, lebih kurang 2.000 sampai 3.000 Al-Quran yang sudah kita sebarkan ke seluruh pelosok khususnya di Provinsi Riau. Tapi baru-baru ini juga kita sudah menyampaikan di beberapa rumah tahfiz dan rumah Quran di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi di dalam program wakaf Al-Quran bisa juga langsung mendatangi stand toko buku Tafaquh yang juga berada di depan gedung utama. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita bersama-sama makan siang, kita dengarkan beberapa penampilan dari ananda kita dari SMP Tafaquh. Yang pertama mungkin akan menampilkan yaitu kesenian Cak Lempong, kemudian nanti dilanjutkan dengan kesenian hadroh dengan membawakan beberapa tembang sholawat dan juga nasyid. Sebelumnya kami tutup dengan bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.